Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari Stika Cita Dharma Bangka Belitung, jurusan S1 Keperawatan semester 4D. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang UGT pada anak yang diampu oleh dosen Ibu Erna Julianti. Mata pelajaran keperawatan anak 1. Nah, sebelum saya melakukan mempraktekkan tindakan pemasangan selang UGT pada anak, saya akan menjelaskan pemasangan UGT itu apa. Jadi, pemasangan UGT itu yaitu pemasangan selang nutrisi pada anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Karena anak tidak mampu memenuhi kebutuhan secara oral, dan penyebabnya karena anak tidak mampu menelan, muntah berlebihan. Nah, tujuan dari pemasangan selang UGT itu ada dua, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan makanan pada anak, dan kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengobatan. Prosedur pelaksanaan dari pemasangan selang UGT yaitu pertama lakukan pengkajian. Nah, kaji fungsi saluran pencernaan pada bayi, yaitu seperti disin usus dan tipe feses. Kaji riwayat nutrisi pada anak seperti menelan, muntahnya, lalu ada tidak alergi terhadap makanan atau susu, dan kondisi adanya sakit di area pencernaan. Kemudian kaji usia anak, perkembangan dan kemampuan memahami dalam tindakan prosedur, lalu kemampuan kooperatifnya. Perencanaan. Nah, kemudian perencanaan yang pertama yaitu cek instruksi dari dokter, seperti tipe nutrisinya, cara pemberiannya, jumlah dan frekuensi pemberian. Kemudian persiapan alat. Yang pertama yaitu stetoskop ya. Kemudian ada bengkok, ada bak instrumen yang berisi handscoon steril, ada tong spatel. Kemudian ada gunting, ada sepet. Nah, sepet ini ada bermacam-macam. Sepet untuk pemasangan selang UGT pada anak itu ada 3, yaitu ada 5 cc. Fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam lambung, memastikan saat tersebut masuk ke dalam lambung atau tidak. Kemudian yang kedua 10 cc sampai ke 20 cc, fungsinya untuk memasukkan makanan terhadap anak. Kemudian ada jelly, ada kom yang berisi air steril, ada perlah, kemudian ada ultrafik yaitu plester, ada bengkok atau pen light. Nah, ada selang UGT. Nah, selang UGT ini setiap anak itu berbeda-beda ya ukurannya. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Perkenalkan Bu, nama saya perawat Sania yang bertugas pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Anaknya Bu? Ya, tempat tinggalnya Bu? Tanggal lahir anak Ibu berapa Bu? Ya, usia anak Ibu berapa? Kemudian lihat nomor rekam medis. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang UGT pada anak Ibu. Selang ini fungsinya untuk memenuhi nutrisi pada anak Ibu dan memenuhi pengobatan pada anak Ibu. Tindakan ini dilakukan kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia ya Bu ya. Kemudian tanyakan lagi apakah ada yang ingin ditanyakan. Ibu, sebelum saya melakukan tindakannya, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baiklah Bu. Kemudian jaga privasi klien atau posisi klien, kepala lebih tinggi ya, 30 derajat. Kemudian pasangkan perlak di bawah punggung si anak ya, dari kepala si adik ya. Letakkan handuk di bawah bahu klien. Kemudian letakkan handscoon steril. Kemudian ambil selang UGT pada anak, ukur selang dari hidung ke telinga. Ya, kemudian lanjut ke posisi Voideus. Dan juga dari mulut ke telinga, dari telinga sampai ke posisi Voideus. Bisa juga dari ujung kepala sampai ke ujung posisi Voideus. Lalu berikan tanda dengan menggunakan plester. Menggunakan plester ya, di tanda. Selesai itu, gunakan jelly, letakkan di ujung tangan.
letakkan di ujung selang UGT. Setelah itu masukkan dengan posisi ekstensi. Ayo dek, tolong ya dek, apabila si anak kooperatif suruh untuk menelan. Ya dek, terus ya dek telan. Nah, apabila sudah selesai, lakukan pemeriksaan dengan menggunakan penglet dan tos patel. Lihat apakah sudah masuk atau belum. Apakah selangnya bertekuk di dalam mulut atau tidak. Apabila tidak bertekuk berarti sudah masuk ke dalam mulut. Lalu lakukan pengecekan pasti dengan menggunakan sepet ya. Sepet. Pertama tarik udara sampai 3-5 detik. Masukkan ke dalam ujung selang. Pertama jangan lupa diklem. Gunakan stetoskop untuk mendengar. Lalu dorong secara cepat ya. Apabila ada suara gluduk berarti itu artinya sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian lakukan pengecekan dengan menggunakan aspirasi cairan lambung. Apabila berwarna kuning berarti artinya setelah OGT sudah masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya cairannya. Lalu dep lagi, kunci untuk menghilangkan ada sisa-sisa cairan di selang, cairan lambung itu tadi ya, motor di selang. Kita dapat menggunakan air bersih ya, 3-5 cc. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi. Pertama kita dep dulu. Jangan sampai ada udara masuk. Nah, masuk ke dalam, masuk secara perlahan. Nah, kunci lagi, tutup. Dapat juga melakukan tindakan dengan melihat selang itu masuk ke lambung atau ke paru-paru dengan cara memasukkan ujung selang ini. Pertama kita dep dulu ya. Nah, kita buka, kita masukkan ke dalam cairan air. Apakah bergelembung atau tidak? Apabila bergelembung berarti itu artinya masuk ke paru-paru. Dan jika tidak bergelembung artinya itu masuk ke lambung. Nah, ini artinya sudah masuk ya, tidak bergelembung. Apabila masuk ke paru-paru jadi cepat-cepat untuk melepaskan selang OGT-nya. Nah, kita dep lagi, kita tutup lagi, kita dep, kita kunci. Lalu lakukan kita lakukan fiksasi dari anak dengan menggunakan plaster. Kupu-kupu ya. Apabila tidak kuat, kita lakukan fiksasi lagi. Kemudian atur posisi anak kembali semula, lakukan pemberesan alat ya. Jadi alatnya ini semuanya harus dicelupkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Direndam selama 10 menit. Setelah itu cuci tangan, jangan lupa untuk lepaskan handscoon dengan arah kebalik. Selesai cuci tangan, kita akan melakukan tindakan evaluasi, yaitu pertama mengevaluasi respon si anak, lalu mengevaluasi kepatenan selang OGT, lalu melakukan tindakan dokumentasi, yaitu dengan mencatat kapan kita melakukan tindakan pemasangan OGT, pemberiannya kapan, melalui instruksinya apa saja, jamnya berapa, lalu jangan lupa perabot-perabotnya. Nah, itu tadi video dari saya pemasangan selang OGT pada anak. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.